Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fristi Presianaja, NIM 31, kelas B, Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pasar dalam perekonomian SMA kelas 10. Apa itu pasar? Pengertian pasar menurut ilmu ekonomi adalah pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Menurut para ahli, yang pertama William J. Stanton, pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan. Yang kedua, menurut Shimamura, pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginannya untuk memiliki atau membeli barang tertentu. Bukan hanya itu, mereka juga punya kemampuan beli terhadap produk tersebut. Kesempatan tukar-menukar barang dengan alat pembayaran pun ada di dalam pasar. Yang ketiga, menurut Klotter dan Armstrong, pasar adalah pertemuan antara para pembeli yang potensial dan juga penjual yang menawarkan produk atau jasa. Yang keempat, menurut Handri Ma'aruf, pasar merupakan ruang para penjual dan pembeli bertemu. Di sana ada permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli, dan kemudian juga terjadi transaksi jual beli. Jenis-jenis pasar. Pasar nyata. Yang pertama, pasar nyata. Pasar nyata adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu muka secara langsung. Di pasar nyata ini, transaksi berlangsung secara tatap muka, sehingga minim terjadi miskomunikasi atau bahkan penipuan. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar yang tidak menyediakan ruang langsung untuk bertemunya penjual dan pembeli. Pasar abstrak contohnya seperti pasar modal, pasar saham, dan tentu saja jual beli online yang sekarang ini sedang marak. Pengertian bentuk-bentuk pasar struktur. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna diartikan sebagai pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Harga bagi penjual hanya sebagai datum atau sudah ada. Produser tinggal mengambil harga yang berlaku di pasar. Pada harga datum ini ada kecenderungan sulit diubah dalam jangka waktu tertentu baik oleh penjual atau produsen maupun oleh pembeli atau konsumen. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition sering diartikan sebagai pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Tetapi dalam pasar tersebut ada satu atau beberapa penjual yang dominan sehingga penjual dominan tersebut bisa mempengaruhi harga, atau dalam pasar itu ada satu atau beberapa pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar produk di mana hanya terdapat satu penjual saja dalam industri tersebut, dan untuk produknya tidak tersedia barang pengganti atau substitusi. Oleh karena pada pasar ini penjualnya hanya ada satu saja dan produknya tidak ada barang pengganti, maka bagi konsumen tertentu tidak ada pilihan lain. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana terdapat beberapa penjual atau beberapa penjual yang dimaksud sering di antara 2 sampai belasan penjual dalam pasar suatu produk tertentu. Kadang-kala ada yang membedakan untuk pasar di mana hanya ada 2 penjual saja disebut pasar duopoli. Yang lebih dari 2 disebut dengan pasar oligopoli. 3. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau produsen sehingga ada unsur persaingan, tetapi produknya dapat dibedakan sehingga ada kemampuan penjual untuk mempengaruhi harga. Ciri-ciri berbagai bentuk pasar.
Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Jumlah penjualnya dan pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli. Barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang kedua, pasar monopsoni. Hanya terdapat satu produsen atau penjual di pasar yang menguasai produk tertentu. Produk yang dijual tidak ada produk substitusinya atau non-substitusi. 3. Pasar oligopoli. Terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Produk yang diperdagangkan dapat homogen, sejenis atau dengan ciri khas, misal pembedaan merek, kemasan, dan kualitas. 4. Pasar persaingan monopolitis. Ada kebebasan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar, menghadapi persaingan dari perusahaan baru untuk memasuki pasar. Pembahasan pasar input. Yang pertama, pasar tenaga kerja. Pasar atau bursa tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan antara pihak yang mencari pekerjaan atau penawaran tenaga kerja dengan pihak yang memerlukan tenaga kerja atau permintaan atau pembeli tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja datang dari rumah tangga konsumen, sedangkan permintaan tenaga kerja datang dari rumah tangga perusahaan atau produsen yang terjadi transaksi di bursa tenaga kerja. Yang kedua, pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar yang mempertemukan pihak kelebihan atau menawarkan dana atau the lender dan pihak yang memerlukan atau membutuhkan dana the borrower melalui bursa dan sifat dana jangka panjang. Pengertian lain pasar modal atau capital market adalah pasar untuk perdagangan dana jangka panjang dan bentuk obligasi atau saham. Peranan pasar. Yang pertama, peranan pasar bagi produsen sebagai tempat untuk mempromosikan barang, menjual hasil produksi, memperoleh bahan produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen. Memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber dana yang dimiliki. 3. Peranan pasar bagi pemerintah sebagai penunjang kelancaran pembangunan sebagai sumber pendapatan negara. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi pembelajaran ini. Misal ada salah kata dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.